saya lihat itu di kelompok 4 tadi, esofagusnya ada 3 lapisan ya? Mana kelompok 4? Ini kelompok 4 bukan? Kok nggak ada yang aku kelompok 4? Pergi. Ah iya. Ada berapa lapisan ya? Tulisnya 4, saya nulisnya 3 tuh di situ. Harusnya 4, betul. Harusnya apa jadi? Oke. Apa? Mukosa, satu. Submukosa. Oke. Ya, jadi harusnya 4 ya. Ingatin, lapisan saluran cerna secara umum mulai dari esofagus sampai ke anus ada 4 ya. Jadi jangan dikorting ya, jangan diskon ya. Jadi ada mukosa, submukosa, muscularis, dan adventitia atau sedosa tergantung organnya intra atau retroperitoneal ya. Jadi jangan cuma 3. Terus lambung, saya agak bingung nih dengan petkonnya karena kecampur-campur ya, ada anatomi dicampur sama fisik. Sebenarnya nggak apa-apa sih, asal lengkap aja gitu. Tapi di sini lambungnya cuma ada 3 bagian, jadi saya tambah bingung. Harusnya lambung ada berapa? Apa aja? Kardia, terus body atau fokus dan pilot. Nah itu kardianya juga dihilangin, jadi jangan sudah di skip ya. Oke, makanya besok-besok bisa pakai supporting slide. Nanti kalau kamu sofa juga gitu kan, kadang-kadang disuruh gambar loh, Dek, gambarkan lambung gitu. Nanti nggak tahu gambar lambung gimana. Terus kemudian untuk kelompok 7, nah saya dapat istilah baru nih namanya vesica biliaris. Itu pakai buku apa ya, Dek? Kenapa ya? Apa-apa? Oke, silakan tapi oh suruh langsung ganti katanya. Cuma langsung ganti katanya Bu Endang apa? Tapi lama ya ngedit. Oh udah PDF. Mana? Maksudnya face apa? Maksudnya apa? Maksudnya atas sih kayaknya. Nah itu tuh. Maksudnya apa, Dek? Maksudnya? Iya. Maksudnya apa? Oh ductus biliaris. Aksesorisnya jadi satu lagi ductus biliaris. Bener nggak teman-teman? Kalau ductus biliaris apa, Dek? Ini istilah anatomi sebetulnya. Nah, jadi harusnya apa? Vesica velea ya, gitu. Jadi saya sampai konfirmasi sama Dr. Johari sama bener siapa saya nggak perlu baca ya. Ya kalau mau vesica ya vesica velea, atau kalau mau pakai bahasa Indonesia kandung empedu gitu kan. Ya. Kalau mau ductus biliaris, ductus itu kan saluran keluar ya. Itu kan salurannya aja gitu ya, bukan organ aksesorisnya di situ. Nanti hanya bagian dari kandung empedu, dan kayak tahu itu bukan kelenjar, sebetulnya hanya kantong aja. Terus ini juga ya untuk sebelah kanannya tuh, yang papila ini saya juga nggak tahu apa memang diinginkan sebelah kanannya tuh deh. Nah tuh kanan terus itu kenapa papila segala muncul ya memang. Dan ini mohon maaf ya kalau papilanya muncul kalau di manusia, ini kan manusia ya ceritanya ya, kalau lihatnya harusnya udah nggak ada kali ya, ya nggak sih? Kalau memang itu memang perlu dimunculkan ya, ada tonsil, ada papilanya kayaknya kalau lihatnya harusnya udah nggak ada ya kalau di kita, kan ini udah manusia, udah lahir ya, terus nggak ada papila falaka, adanya serpopalaka gitu kali ya. Ya gitu sih maksudnya. Jadi tolong ya ketika menampilkan sesuatu dicek lagi sama anggotanya, jangan tanggung jawab dari yang bikin aja gitu, yang pertama. Yang kedua, untuk histonya saya memang belum melihat gambaran secara keseluruhan ya, jadi besok tolong tampil ke supporting slide. Jadi saya mau tahu kalau misalnya mukosa isinya apa, submukosa apa gitu. Oh iya, satu hal tadi saya lihat tuh di kayaknya kelompok 4 deh, ada sphincter, levator ini. Emang ada ya? Saya juga tadi tanya sama Dr. Johari tuh yang lebih berpengalaman. Emang ada? Setahu saya sphincter, dan itu di rektum. Lokasinya di rektum pula. Setahu saya kalau yang sphincter itu, kalau levator ani itu bukan sphincter, muscle ya, otot gitu. Saya nggak tahu, makanya tolong cek. Ini akan suka anatomi nggak ada masalahnya. Terus kalau di rektum itu nggak ada sphincter ya setahu saya. Kemarin kan kita udah lihat ya di preparat ya,
Kalau secara histologi sebetulnya rektum itu struktur histologinya sama dengan kolon, kecuali ada Taenia coli-nya kalau di kolon ya kan. Nah kalau di rektum nggak ada Taenia coli, nggak ada sphincter seingat saya. Nah kalau ngomongin sphincter, sphincter itu adanya di anus, yaitu apa? Sphincter ani internus dan sphincter ani externus kan. Bedanya mereka susunannya ototnya beda ya, komposisinya yang satu otot rangka, yang satu otot poros. Jadi mohon dicek lagi, betulkah ada sphincter levator ani di rektum? Itu betulkah? Dan betulkah sphincter ani itu lokasinya di rektum? Itu mohon dicek lagi. Nanti kalau soka kamu dimarahin. Ya. Oke, segitu aja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku duluan ya. Asik. Saya singkat aja ya secara menyeluruh begitu, bahwa kalau kita cerita tentang pencernaan, tentu kalau kita bercerita tentang pencernaan ya Bu Prof. Endah nggak perlu lagi dengarkan dengan tiduran. Kalau pakai tidur tuh nggak ada ceritanya dirinya nantinya. Itu ya, yang sehat dong. Wih. Insya Allah aku kalau beri umur oleh Tuhan 3 bulan lagi 80, aku baru aja sakit masuk kecil di sini. Ya. Kalau kita bicara tentang pencernaan, apapun juga, macam pencernaan, kita tidak boleh memisahkan antara anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia. Belakangnya itu adalah ada biologi, embriologi. Ya. Nah, saya tidak begitu melihat bahwa di setiap bagian dari sistem traktus digestivus, sebetulnya bukan ya digestivus. Kalau digestivus itu pencernaan itu dari atas apa sih? Kalau sistem pencernaan tuh fungsi yang terjadi apa dong? Ada fungsi apa? Mobilitas. Ada digesti, ada absorpsi. Digesti mekanik dan digesti enzimatik itu kan, itu dipegang terus dari mulai mulut sampai ke bawah, nggak ada cerita lain. Diurut terus pasti dapat semuanya, nggak ada yang ketinggalan, ya, gitu. Lalu sampai kepada ujungnya itu absorpsi terjadi, absorpsi nutrien makro dan mikro terjadi di mana sih? Di mana? Di mana itu? Di usus halus. Lalu makronutrien yang